Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Ulil Aidi Nadif, perwakilan tim kontra dari SMA Negeri 2 Surabaya untuk lomba debat bahasa Indonesia SMA Awards 2025. Mosi hari ini adalah Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Dewan Juri yang terhormat, di era digital saat ini, teknologi berkembang dengan sangat cepat, terutama yang biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan telah membuka era baru dalam kehidupan manusia. Kemampuan kecerdasan buatan untuk belajar, beradaptasi, dan memecahkan masalah kompleks semakin mendekati ambang batas yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, yakni singularitas teknologi. Singularitas teknologi adalah titik hipotesis ketika pertumbuhan teknologi yang semakin cepat tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi. Yang puncaknya adalah munculnya kecerdasan buatan yang lebih cerdas dari manusia yang secara mendasar dan tak terduga dapat mengubah peradaban manusia. Karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim kontra dengan tegas tidak setuju pada mosi hari ini. Ada beberapa alasan mengapa saya tidak setuju pada mosi hari ini. Di antaranya, yakni yang pertama, keseimbangan antara inovasi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Manusia harus bisa menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kesiapan sumber daya manusia. Pentingnya membangun kerangka etika global yang mengatur pengembangan kecerdasan buatan. Negara-negara perlu memiliki infrastruktur mereka sendiri. Jika kita melihat Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kecerdasan buatan. Namun, apakah infrastruktur, edukasi, dan juga regulasi kita sudah cukup siap dalam menghadapi peristiwa singularitas teknologi ini? Bahkan hal ini mendapat sorotan tajam dari Ray Frederick dan juga Moshe Panjaitan dalam episode ketiga Bloomberg Technozone Podcast. Mereka mengeksplorasi berbagai skenario masa depan kecerdasan buatan dan implikasinya terhadap kehidupan manusia. Jika inovasi teknologi semakin berkembang, namun tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya, maka akan menimbulkan masalah seperti peningkatan ketimpangan sosial ekonomi karena perusahaan besar mendominasi dan juga kesenjangan sosial, di mana hanya orang yang menguasai teknologi yang akan mendapat manfaat maupun pekerjaan. Akibatnya, kesenjangan antara orang yang kaya dan miskin akan semakin lebar. Selain itu, ada risiko ketergantungan berlebihan pada teknologi yang mengurangi keterampilan berpikir kritis dan dampak lingkungan dari kebutuhan energi besar untuk pelatihan kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua, kecerdasan buatan dan transformasi dunia kerja. Dalam dunia kerja, singularitas teknologi bisa berarti hilangnya jutaan pekerjaan di sektor tradisional. Pekerjaan yang repetitif dan manual akan menjadi target utama otomatisasi. Hal ini menyebabkan penambahan angka pengangguran sehingga memperbesar potensi pengangguran struktural. Dengan kedatangan singularitas teknologi, ini memunculkan pertanyaan penting. Siapa yang akan mengendalikan teknologi ini? Penting adanya kualitas SDM yang memadai untuk bisa mengendalikan teknologi ini. Serta tanpa regulasi yang ketat, kecerdasan buatan dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, menciptakan ketimpangan kekuasaan antar negara-negara atau perusahaan teknologi besar. Karena itu, tantangan terbesar adalah kesiapan manusia untuk beradaptasi. Pendidikan, pelatihan ulang keterampilan akan menjadi krusial dalam memastikan kontrol teknologi dan transisi teknologi yang mulus. Sekian argumentasi saya pada mosi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.